Perkenalkan, nama saya Rina Lestari, saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Riau Pekanbaru. Di sini saya akan memaparkan berbagai pertemuan 9-15 mata kuliah pengantar bisnis. Di pertemuan ke-9 ini, itu ada penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai yang diciptakan oleh barang dan jasa merupakan hal penting dalam dunia bisnis. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai tujuan, proses, pengaruh teknologi, strategi, pengukuran keberhasilan, dan juga studi kasus untuk penciptaan nilai. Tujuan penciptaan nilai barang dan jasa itu terbagi 3. Yang pertama itu ada pertumbuhan bisnis, yang kedua itu ada kepuasan pelanggan, dan yang ketiga ada keunggulan kompetitif. Dalam pertumbuhan bisnis, menciptakan nilai bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Dan yang kedua, dalam kepuasan pelanggan, melalui penciptaan nilai, tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memberikan solusi yang bernilai. Dan yang ketiga itu ada keunggulan kompetitif. Dalam keunggulan kompetitif ini, menyediakan nilai yang unik dan melebihi harapan pesaing untuk mencapai keunggulan di dalam pasar. Dan yang kedua, itu ada proses penciptaan nilai barang dan jasa. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan pasar, yang kedua ada inovasi produk dan jasa, dan yang ketiga ada pengiriman yang efisien. Analisis kebutuhan pasar ini adalah memahami kebutuhan pasar yang akan menjadi dasar untuk menciptakan nilai yang relevan. Dan yang kedua itu ada inovasi produk dan jasa. Ini untuk mengembangkan produk dan jasa inovatif yang memenuhi kebutuhan keinginan pelanggan. Dan yang ketiga itu ada pengiriman yang efisien untuk memastikan pengiriman produk dan jasa efisien melalui proses yang berkualitas dan efektif. Dan pengaruhan teknologi terhadap penciptaan nilai itu ada market share, meningkatnya pangsa pasar menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai yang lebih baik daripada pesaing. Selanjutnya pertemuan ke-10 itu ada etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial itu bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Etika bisnis merupakan penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Mengapa bisnis memerlukan etika? Yaitu ada 5. Yang pertama, meningkatkan harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya. Yang kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, itu penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang keempat, itu meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Dan yang terakhir, itu ada agar perusahaan yang terhindar penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang bertindak tidak etis. Etika bisnis dalam berbagai fungsi perusahaan itu ada 4. Yang pertama itu ada etika bisnis di bidang akuntansi, yang kedua itu ada etika bisnis di bidang keuangan, dan yang ketiga itu ada etika bisnis di bidang produksi pemasaran, dan yang keempat itu ada etika bisnis di sistem informasi. Jenis-jenis tanggung jawab perusahaan itu terbagi 3. Yang pertama itu ada tanggung jawab ekonomi. Tanggung jawab ekonomi ini memiliki 3 sifat. Yang pertama, tujuan perusahaan untuk mendapatkan laba. Yang kedua, memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba. Dan yang ketiga, tanggung jawab terhadap kreditor untuk membayar tagihan. Yang kedua, itu ada otomatisasi. Otomatisasi memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan yang keempat, itu ada pelanggan sebagai fokus utama, mendirikan strategi dan mengutamakan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama. Adapun manfaat tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, itu manfaat bagi perusahaan, itu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, itu manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga, itu manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam menjalankan bisnis sosial dari pemerintah adalah hal tanggung jawab sosial. Pengukuran keberhasilan dalam penciptaan nilai itu terbagi 4. Yang pertama itu penjualan dan pendapatan. Penjualan dan pendapatan yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan nilai barang yang diakui oleh pasar. Yang kedua itu ada tingkat kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan pelanggan ini adalah indikator kunci yang menunjukkan sejauh mana nilai yang dihasilkan telah memenuhi harapan para pelanggan.
Yang ketiga, itu ada tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum ini untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang keempat, itu ada tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini adalah perusahaan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bijaksana dan tercapainya tujuan organisasi. Adapun fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan, mengapa manajemen perlu direncanakan? Yang pertama, itu ada pengarah organisasi. Yang kedua, itu ada meminimalisasi kepastian. Yang ketiga, itu ada minimalisasi ketidakpastian. Dan yang keempat, itu ada penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun 4 tahap perencanaan, yaitu 1. Menetapkan tujuan, yang kedua menentukan keadaan saat ini, yang ketiga mengembangkan rencana atau kegiatan, dan yang keempat itu ada identifikasi kemudahan dan hambatan. Proses perencanaan melibatkan elemen penting, yaitu tujuannya pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih untuk dicapai oleh individu, kelompok atau seluruh organisasi. Dan yang kedua, tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dengan waktu pencapaian yang lebih pendek. Selanjutnya, tujuan akan dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran objektivitas yang lebih bersifat kuantitatif dan terukur. Adapun jenis-jenis tujuan atau goals, yang pertama berdasarkan jumlah, yang kedua berdasarkan kejelasan, dan yang ketiga itu berdasarkan keluasan dan waktu perencanaan. Selanjutnya itu ada pertemuan ke-13, fungsi organisasional. Fungsi organisasional, fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagikan pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas yang lainnya sehingga pekerjaan tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Proses pengorganisasian merupakan kegiatan-kegiatan utama yang harus dilakukan para manajer dalam kegiatan pengorganisasian. Proses pengorganisasian memiliki 5 tahapan. Yang pertama itu ada pembagian kerja, yang kedua ada departementalisasi, yang ketiga ada pengembangan hierarki organisasi, yang keempat ada pengisi jabatan, dan yang kelima ada pengkoordinasian. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yang pertama ada lingkungan organisasi. Semakin cepat perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka akan semakin besar ketidakpastian yang akan terjadi. Yang kedua itu ada strategi. Pada saat manajer sudah melakukan pemilihan strategi, maka untuk dapat mengimplementasikan strategi tersebut, maka harus ada struktur organisasi yang menunjang implementasi strategi tersebut. Yang ketiga itu ada teknologi. Semakin tinggi tingkat kepenuhan teknologi, maka dibutuhkan struktur organisasi yang fleksibel untuk meningkatkannya kemampuan manajer untuk memberikan respon terhadap situasi yang tidak diperkirakan. Dan yang keempat itu ada sumber daya manusia. Semakin tinggi keahlian tenaga kerja dalam suatu organisasi dan semakin tinggi diperlakukan kerja di antara mereka dalam suatu kelompok atau tim untuk melaksanakan tugas mereka, maka struktur organisasi yang lebih tepat adalah struktur organisasi yang fleksibel. Selanjutnya itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan atau directing dan mempengaruhi atau influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahan mau mengarahkan kemampuannya baik secara individu ataupun individu sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan oleh perusahaan. Kekuasaan atau power adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan yang dilaksanakannya. Sumber-sumber kekuasaan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada reward power, yang kedua ada creative power, dan yang ketiga ada legitimate power. Selanjutnya itu ada teknologi digital. Pengertian teknologi digital ini adalah yang dilihat dari pengoperasiannya. Pengoperasiannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serta otomatis dan canggih dengan sistem komputerisasi atau formal yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada umumnya dasarnya hanyalah sistem yang menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numbers.
Adapun kelebihan teknologi digital, yang pertama itu ada keluhan data pada saat proses transmisi, yang kedua ada sistem komunikasi yang fleksibel, dan yang ketiga efisiensi biaya. Dan adapun kekurangan dari teknologi digital ini, yang pertama ada kesalahan pada saat digitalisasi, yang kedua ada dominasi dunia oleh teknologi analog, dan yang ketiga ada investasi publik. Dan adapun macam-macam penyediaan data, yang pertama itu ada hard disk, yang kedua ada flash disk, yang ketiga ada floppy disk, yang keempat ada CD, yang kelima ada DUP, dan yang keenam ada Blu-ray, yang ketujuh ada RAM, yang kedelapan ada VM disk, yang ke-9 ada caca memori, dan yang ke-10 ada ROM. Teknologi merupakan salah satu bukti kemajuan pengabdian manusia saat ini dengan berbagai teknologi yang terbilang canggih. Maka kehidupan manusia menjadi lebih mudah dibandingkan di masa lalunya. Dan tercapainya tujuan organisasi. Adapun fungsi perencanaan dalam manajemen perusahaan, mengapa manajemen perlu direncanakan? Yang pertama itu ada pengarah organisasi, yang kedua itu ada meminimalisasi kepastian, yang ketiga itu ada minimalisasi ketidakpastian, dan yang keempat itu ada penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun 4 tahap perencanaan, yaitu 1. Menetapkan tujuan, yang kedua menentukan keadaan saat ini, yang ketiga mengembangkan rencana atau kegiatan, dan yang keempat itu ada identifikasi kemudahan dan hambatan. Proses perencanaan melibatkan elemen penting, yaitu tujuannya pada dasarnya adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih untuk dicapai oleh individu, kelompok atau seluruh organisasi. Dan yang kedua, tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dengan waktu pencapaian yang lebih pendek. Selanjutnya, tujuan akan dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran objektivitas yang lebih bersifat kuantitatif dan terukur. Adapun jenis-jenis tujuan atau goals, yang pertama berdasarkan jumlah, yang kedua berdasarkan kejelasan, dan yang ketiga itu berdasarkan keluasan dan waktu perencanaan. Selanjutnya itu ada pertemuan ke-13, fungsi organisasional. Fungsi organisasional, fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagikan pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas yang lainnya sehingga pekerjaan tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Proses pengorganisasian merupakan kegiatan-kegiatan utama yang harus dilakukan para manajer dalam kegiatan pengorganisasian. Proses pengorganisasian memiliki 5 tahapan. Yang pertama itu ada pembagian kerja, yang kedua ada departementalisasi, yang ketiga ada pengembangan hierarki organisasi, yang keempat ada pengisi jabatan, dan yang kelima ada pengkoordinasian. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi, yang pertama ada lingkungan organisasi. Semakin cepat perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka akan semakin besar ketidakpastian yang akan terjadi. Yang kedua itu ada strategi. Pada saat manajer sudah melakukan pemilihan strategi, maka untuk dapat mengimplementasikan strategi tersebut, maka harus ada struktur organisasi yang menunjang implementasi strategi tersebut. Yang ketiga itu ada teknologi. Semakin tinggi tingkat kepenuhan teknologi, maka dibutuhkan struktur organisasi yang fleksibel untuk meningkatkannya kemampuan manajer untuk memberikan respon terhadap situasi yang tidak diperkirakan. Dan yang keempat itu ada sumber daya manusia. Semakin tinggi keahlian tenaga kerja dalam suatu organisasi dan semakin tinggi diperlakukan kerja di antara mereka dalam suatu kelompok atau tim untuk melaksanakan tugas mereka, maka struktur organisasi yang lebih tepat adalah struktur organisasi yang fleksibel. Selanjutnya itu ada kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership adalah suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan atau directing dan mempengaruhi atau influencing para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahan mau mengarahkan kemampuannya baik secara individu ataupun individu sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih ditetapkan oleh perusahaan. Kekuasaan atau power adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan yang dilaksanakannya. Sumber-sumber kekuasaan ini terbagi menjadi
Tiga, yang pertama ada reward power, yang kedua ada creative power, dan yang ketiga ada legitimate power. Selanjutnya itu ada teknologi digital. Pengertian teknologi digital ini adalah yang dilihat dari pengoperasiannya. Pengoperasiannya tidak lagi banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi lebih cenderung pada sistem pengoperasian yang serta otomatis dan canggih dengan sistem komputerisasi atau formal yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada umumnya dasarnya hanyalah sistem yang menghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numbers. Adapun kelebihan teknologi digital, yang pertama itu ada keluhan data pada saat proses transmisi, yang kedua ada sistem komunikasi yang fleksibel, dan yang ketiga efisiensi biaya. Dan adapun kekurangan dari teknologi digital ini, yang pertama ada kesalahan pada saat digitalisasi, yang kedua ada dominasi dunia oleh teknologi analog, dan yang ketiga ada investasi publik. Dan adapun macam-macam penyediaan data, yang pertama itu ada hard disk, yang kedua ada flash disk, yang ketiga ada floppy disk, yang keempat ada CD, yang kelima ada DUP, dan yang keenam ada Blu-ray, yang ketujuh ada RAM, yang kedelapan ada VM disk, yang ke-9 ada caca memori, dan yang ke-10 ada ROM. Teknologi merupakan salah satu bukti kemajuan pengabdian manusia saat ini dengan berbagai teknologi yang terbilang canggih. Maka kehidupan manusia menjadi lebih mudah dibandingkan di masa lalunya.